Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami di sini adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan psikologi. Dan di sini kami diberikan tugas pada mata kuliah praktikum intervensi dasar 3 untuk mewawancarai beberapa orang yang bekerja di organisasi maupun perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Saputra, lalu ada rekan saya mungkin bisa memperkenalkan diri. Dari Mbak Monik mungkin. Perkenalkan, nama saya Monika Karolin. Perkenalkan, nama saya Arni Firangga. Perkenalkan, nama saya Imelda Sarumama. Oke, baik. Itu tadi perkenalan singkat dari anggota kelompok saya. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya mengenai proses pelatihan yang ada di perusahaan. Sebelumnya, dari kakak-kakak semua ini bekerja di PT bentar. Di PT IKPI ya? Iya, benar. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, bisa dijelaskan nggak sedikit PT IKPI itu seperti apa? Mulai dari perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, kapan berdirinya, lalu karyawannya ada berapa, visi misinya seperti apa, dan struktur kepengurusan di PT tersebut seperti apa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Dari Mbak Dela mungkin. Kalau PT IKA Presiden Indonesia itu geraknya di bidang ini injeksi molding plastik presisi. Aku nggak tahu tepatnya kapan perusahaannya berdiri karena aku nggak cari tahu. Karyawannya nggak banyak, mungkin 300 kurang lah gitu. Oke, 300 orang. Untuk struktur kepengurusannya sendiri mungkin dari kakak-kakak sekalian bisa Struktur kepengurusan itu yang kayak gimana? Struktur kepengurusan tuh mungkin dari pemimpinnya siapa, lalu bawahannya siapa. Apakah tahu? Banyak ya, kan banyak sectionnya juga. Bisa disebutkan aja, sedikit aja nggak apa-apa. Ini dari section masing-masing aja apa gimana? Dari masing-masing juga boleh. Ya, kalau strukturnya mah dari atas ya manajer, maksudnya struktur organisasi gitu. Ya. Ya dari manajer, terus ke supervisor, terus ke leader, baru anggota-anggotanya. Oke. Kalau untuk visi misinya sendiri, apakah dari kakak-kakak sendiri tahu di perusahaan tersebut seperti apa? Apa ya? Ada di ID Katreng, di ID Katreng. ID Card ya, bentar. Visi misinya aku bacain ya. Oke. Visinya menjadi perusahaan pembuat plastik part presisi dengan kualitas tinggi yang terdepan, terpercaya, dan ramah lingkungan. Kemudian misinya meningkatkan kualitas produk, SDM, kualitas tanggung jawab keuangan, dan keselarasan dengan lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selama kakak-kakak sendiri bekerja di perusahaan IKPI tersebut, apakah kakak-kakak punya kendala atau problem ketika melaksanakan pekerjaannya masing-masing?
Siapa dulu Kalau yang jawab? misal ada, terserah, Rengga dulu. bisa siapa aja. Ya pasti ada ya, banyak mungkin. Salah satunya aja kalau misalkan kita, kebetulan saya kan ada di bagian QC. QC pengecekan part yang udah jadi dari mesin gitu ya. Nah, kendalanya kalau misalkan kelolosan di situ, kan banyak banget tuh produknya, kan kemungkinan kelolosan juga banyak faktor juga, karena mungkin human error juga, bisa karena fasilitasnya kurang. Ya itu salah satunya sih. Oke. Dari Mbak Dela tadi, seperti apa? Aku susahnya sebenarnya sih relatif ya, karena mungkin susahnya tuh karena pindahan. Aku tuh tadinya dari inspektor QC pindah ke admin. Karena beda section juga, jadi teman-temannya ya harus mulai lagi kayak perkenalan lagi gitu lah. Itu susahnya. Cuma kalau buat kerjaannya sih standar sih, paling kayak yang namanya kerjaan admin di akhir bulan, awal bulan, ya banyak gitu doang sih. Paling susahnya tuh nyocokin dokumen. Kadang tuh ada aja hal-hal dokumen yang nggak sama gitu. Dokumen A sama dokumen B beda, ada bedanya kayak gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, dalam hal penerimaan karyawan baru nih, pastikan ada prosedur yang dilakukan tuh. Kira-kira ada nggak sih dalam penerimaan karyawan baru tuh diberikan pelatihan khusus dulu sebelumnya pada saat penerimaan karyawan baru? Kalau pelatihan khusus dari pihak PJA sih kayaknya nggak ada, karena dia cuma perkenalan aja gitu, kayak orientasi karyawan baru kayak gitu. Tapi selebihnya biasanya pakainya ke section. Tiap section tuh biasanya kalau di QC tahu aku ada trainernya. Kalau di section lain nggak ada, jadi dia cuma ngikutin seniornya aja kayak gitu. Kenalin job desk-nya tuh apa kayak gitu sih tahu aku. Kalau dari Mbak Indri mungkin ada tambahan? Ya sama sih kayak gitu. Kalau di Oke. bagian aku kan QC, kebetulan ada orang khusus buat training ya. Jadi setelah dari PGA itu cuma dikasih tahu tentang IKPI doang. Nah terus habis itu udah langsung ke seksinya masing-masing. Terus setelah itu dari kita, trainernya itu paling ngasih waktu sekitar 2 minggu, 2-3 minggu buat belajar. Nah habis itu dilepas sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dibacakan oleh rekan saya, Mbak Monica mungkin. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan. Kalau untuk motivasi sendiri, apa motivasi Mbak bekerja di perusahaan ini? Dari Kak Dela mungkin dulu. Motivasi kerjanya apa ya? Lebih kepada pengembangan diri sih, karena di sana tuh ada yang namanya ini kan improvement gitu. Jadinya setiap orang tuh kayak harus bisa improvement gitu. Jadinya enak aja gitu. Ada motivasinya buat kita sendiri buat berkembang lebih baik. Ada skill up-nya gitu. Oke. Terima kasih. Untuk Mas Aris mungkin ada apa motivasi Mas bekerja di perusahaan ini? Kayaknya teman aku yang namanya Aris nggak bisa deh, soalnya tadi katanya nggak ada suaranya gitu. Oh, oke. Dari Kak Indri. Maaf, tadi pertanyaannya apa? Oh ya, apa motivasi dari Mbak bekerja di perusahaan ini? Apa motivasinya ya? Ya, motivasi utamanya karena emang punya Kebutuhan. tanggungan ya.
Iya, kebutuhannya itu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya harapan dari Kakak sendiri untuk perusahaan ini seperti apa? Ya, kalau harapannya semoga IKP itu ke depannya bisa lebih baik lagi. Terus ya bisa meningkatlah kualitasnya, lebih presisi lagi. Terima kasih. Untuk Kak Dela, ada tambahan harapan? Kalau dari aku, harapannya ya ke depannya semoga IKP itu bisa sesuai gitu rule dan satu rule dari ujung sampai ujung. Karena sekarang tuh rule-nya berantakan banget, kadang-kadang barang yang nggak ada itu tiba-tiba ada, kayak gitu. Oke, sekian dari pertanyaan kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf ya kakak-kakak semua. Terima Ya. kasih. Sama. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, Kak. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan makasih juga kepada kakak-kakak semua sudah bersedia hadir di sini untuk kami wawancarai. Ya, Terima sama-sama. kasih, Semoga Kak. jawabannya membantu ya. Makasih, Amin, Kak. amin. Terima kasih kakak-kakak Semangat meluangkan kerjanya. waktunya. Ya, Semangat kerjanya. oke. Sama-sama. Udah boleh live kok kalau mau live. Boleh. Makasih Rereng. Bye-bye. Sama-sama. Siapa sih?